Haji, bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat Pak Haji? Sehat. Iya. Oke, ada sedikit bincang-bincang ini Pak Haji sekaitan dengan kegiatan pendampingan ke depan Ya. pengawas. Iya, jadi saya mau tanya ke beberapa hal, minta untuk dijawab begitu. Iya, silakan. Baik, Pak Haji. Pertanyaan pertama, apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan ini atau sekolah kita? Apa kekuatan dan kelemahannya? Baik, terima kasih. Saya mulai dari kekuatan. Oke. Kekuatan sekolah ini SMP Negeri 49 antara lain berdiri pada posisi yang sangat strategis. Sehingga dari tahun ke tahun ini sekolah diminati oleh animo seluruh masyarakat ingin untuk menyekolahkan anaknya, apalagi sekolah ini dianggap sebagai sekolah yang punya prestasi yang bagus di antara seluruh sekolah yang ada di Kota SMP. Termasuk favorit Pak, jadi Termasuk sekolah favorit. Yang kedua, kekuatan adalah dari segi pendiri dan tenaga pendidikan sangat memadai. Tenaga kependidikan. kalau bisa tahu jumlah guru berapa Pak Haji? Jumlah guru 72 orang. Wow. Dan semua guru itu sudah memiliki latar belakang pendidikan minimal S1. Ada yang Ada S2 sekitar 70% yang sudah S2. Oke. Kemudian jumlah siswa yang besar, termasuk besar, 1.123 orang. 1.123. Ya, 1.123. Oke. Rombel berapa nih Pak? 30. Rombelnya 33. 33 ya. 33 rombel. Oke. Ya. Kemudian memiliki fasilitas yang cukup memadai. Sarana dan prasarana terpenuhi. Itu semua menjadi salah satu kelebihan dari sekolah ini di antara sekian kelebihan. Salah satu kekurangan yang paling terasa adalah sekolah ini karena memiliki lokasi yang sangat strategis, justru sekeliling sekolah ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang setiap pagi dari pagi sampai sore ini ramai dengan kegiatan-kegiatan termasuk anak sekolah dari sekolah lain yang berdatangan semua di setiap pagi dan sore Di lapangan depan. Ya, lapangan terbuka hijau. Iya. Sehingga itu membuka peluang untuk ada saja beberapa masalah-masalah yang bisa timbul oleh pengaruh-pengaruh anak yang datang itu dari berbagai arah. Ya, itu salah satu kekurangan dari sekolah. Jadi di balik kelebihan ada pula kekurangannya. Itu. Baik Pak Haji. Jadi kita fokusnya di kelemahan tadi itu masalah ini saja Pak Haji ya, faktor dari luar sih sebenarnya di Ya, eksternal dari, ya, eksternal karena posisi yang strategis justru banyak pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Terus Pak Haji, untuk mengantisipasi kelemahan, kita ke kelemahan dulu ini karena ini yang patut untuk kita perhatikan. Untuk mengantisipasi kelemahan yang kita sebutkan tadi itu apa yang sudah Pak Kepsek lakukan dalam hal ini? Ya, yang pertama ini kami sudah antisipasi dengan pertama membuat tata tertib yang sangat ketat bagi anak kami. Jadi anak tidak bisa meninggalkan lingkungan sekolah di luar selama masa-masa jam-jam belajar. Oke. Baik di waktu pagi maupun di waktu siang. Tidak boleh meninggalkan ruangan lingkungan sekolah ini sebelum memang jadwal pulang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu pembenahan mental dan spiritual anak dengan membenahi anak dengan pengetahuan agama, etika yang memang selama ini guru sudah banyak membelerkan, banyak mendidik, membimbing siswa pada kegiatan-kegiatan agama, ya, sehingga anak itu lebih memiliki karakter yang lebih bagus, tidak kesana kemari dengan ilmu dan pengetahuan agama yang mereka miliki. Itu antara upaya-upaya yang kita lakukan yang signifikan selama ini. Alhamdulillah sangat terasa anak itu terkendali dan tidak terkontaminasi dengan pengaruh dari luar. Kalau peran guru BK bagaimana Pak Haji? Pengaruh guru BK dengan program struktur program yang sudah bagus sekali, sangat efektif dalam membenahi anak, sangat persuasif di dalam mengantisipasi hal-hal yang sangat tidak diharapkan. Jadi cukup berhasil ini, menurut penilaian saya cukup berhasil ini guru BK dalam mengarahkan anak pada area lebih baik. Oke. Ada yang bincang-bincang kita kemarin Pak Haji tentang mungkin salah satu kelemahan juga ini masalah banjir.
Ya. di sekolah ya. Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi itu? Ya, jadi banjir memang sekolah ini setiap tahun di musim banjir pasti banjir. Karena posisi ini saat ini SMP 4 ini posisi terendah. Setelah diangkat di depan ini taman terbuka hijau, maka sekolah ini menjadi posisi yang lebih rendah. Di bawah ya. Mengantisipasi ini adalah pertama membuat biopori di lingkungan sekolah ini, yang kedua membenahi drainasi yang ada di sekeliling sekolah, membuka arus air sehingga air itu walaupun bisa tergenang ini tetapi tidak dalam waktu lama. Begitu berhenti hujan juga turun airnya. Airnya juga surut. Dan itu berhasil. Dan alhamdulillah itu berhasil, setiap tahun itu kita sudah lakukan itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini, Pak Kepsek. Kan kita tergolong sekolah besar dengan kapasitas jumlah siswa lebih 1.000 orang, itu luar biasa. Nah, bagaimana Bapak melakukan menyusun program kerja dengan menyesuaikan anggaran-anggaran yang ada di satuan pendidikan ini atau di sekolah ini? Ya, selama ini kita menyusun program berdasarkan rapor pendidikan. Kita analisa di situ kelebihan dan kelemahan dan faktor yang paling utama. Jadi kita memang menyusun program berdasarkan skala prioritas apa yang akan dibutuhkan pada rapor pendidikan itu. Itu yang acuan kita dalam menyusun program. Apakah melibatkan rekan-rekan guru yang lain? Melibatkan secara otomatis melibatkan seluruh stakeholder. Jadi stakeholder itu mulai dari kepala sekolah, kemudian mewakili program dari dewan guru, dari siswa, dari komite dan seterusnya. Jadi seluruhnya terlibat secara otomatis. Oke. Nah, sejauh ini kalau dikaitkan dengan dana, ya kan kita sebenarnya cuma satu, Pak, ya. Jadi dana bos saja. Bagaimana? Apakah penyusunan program yang Bapak lakukan bisa menutupi dari dana yang satu-satunya sumber dari dana bos itu, Pak? Iya, selama ini menyesuaikan. Menyesuaikan, jadi sebesar apapun, sekecil apapun ya itu menyesuaikan dengan dana yang siap. Jadi seluruh program terlaksana berdasarkan kesiapan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui dana BOSP. Oke. Nah, yang kan tadi di rapor pendidikan Pak Haji kan ada program rekomendasi prioritas, ada rekomendasi keseluruhan. Nah, bagaimana Pak Haji berkaitan dengan penyusunan program sekolah itu dengan analisis rapor pendidikannya? Jadi stresinya adalah mengutamakan adalah mana yang paling mendesak, kemudian masuk pada skala umum. Jadi mengutamakan dulu mana program yang paling utama, paling dibutuhkan sekolah ini untuk pada tahun yang berjalan ini, kemudian masuk pada skala umum. Jadi diurutkan berdasarkan prioritas utama. Tapi ketika misalnya selesai 1 tahun itu program yang memang sudah dirancang itu bisa jalan, Pak? Alhamdulillah selama ini jalan. Jalan ya. Jalan. Oke. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pak Kepsek. Apa perbedaan program atau kegiatan sekolah ini tahun lalu dengan tahun sebelumnya, atau kalau bisa ada hal baru begitu apa yang dikembangkan di program sekolah ini? Ya, dari tahun ke tahun ada perbedaan. Setiap program berkembang. Tahun ini perkembangannya adalah atau perbedaannya tahun ini kan namanya P5, program P5. Kemudian namanya program sekolah inklusif. Ada namanya program sekolah sehat, sekolah hijau. Dan program lainnya yang sudah kita program bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi banyak program yang saya utamakan perbedaannya adalah di tahun lalu dan tahun ini seperti ini. Program P5, kemudian sekolah sehat, dan masuk pada program sekolah inklusif. Apa yang menjadi starting point kita untuk mencapai hal-hal baru di setiap tahunnya? Pas kan namanya sekolah favorit, Pak Haji kan harus tampil beda dengan sekolah lain. Nah, kira-kira kita starting pointnya di mana supaya sekolah ini tetap menjadi sekolah yang favorit di mata masyarakat begitu? Ya, jadi starting pointnya pertama karena kami bangga, kami percaya diri di sini dengan dukungan dari para tenaga pengajar, tenaga pendidikan. Kekuatan kami di sini adalah kebersamaan. Jadi adanya kerjasama secara kolaboratif dan dukungan dari masyarakat atau dukungan dari komite. Itu menjadi kekuatan kami di sini. Karena komite selama ini berperan aktif, bekerja sama, kemudian dukungan dari masyarakat sekitar tentang program-program sekolah yang berjalan setiap tahun. Oke. Jadi simpulannya secara keseluruhan selalu ada hal-hal baru, kemudian kelemahan yang kita identifikasi itu dicari jalan keluarnya,
selama ini mengatasi kelemahan itu apa ada kendala begitu, Pak Ya. Haji? Selama ini setiap program, setiap kegiatan pasti ada kendala, tapi kendala itu selama ini kami atasi secara bersama-sama. Seperti tadi, setiap ada kendala pasti kami diskusikan, kami cari solusinya bersama, dan alhamdulillah pada akhirnya semua bisa terkendali, semua bisa terlaksana berdasarkan kesepakatan. Ya. Oke, saya kira cukup Pak Haji. Terima kasih banyak Terima kasih. atas bincang-bincang kita untuk kekuatan sekolah kita, kelemahannya, dan kemudian ini menjadi pemetaan buat kami, buat saya pengawas untuk melakukan pendampingan. Jadi nanti akan kita bicarakan kembali Pak Haji tentang langkah Siap. selanjutnya dari hasil wawancara Ya. ini. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih sama-sama. Oke. Iya. Ya. Kapan kita datang lagi? Tidak usah.